Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai Leonardi dari kelas 4A. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fire safety and firefighting guna memenuhi pelajaran mata kuliah ketiga. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi api. Api adalah benda atau bahan bakar dalam bentuk padat cair gas yang memiliki titik nyala dari pemantik dan udara, oksigen yang menjadikan nyala api membesar. Lanjut, penjelasan kebakaran. Kebakaran adalah api yang tak terkendali. Nah, kebakaran ini dapat disebabkan oleh segitiga api yang terdiri dari bahan bakar, suhu atau panas sebagai titik nyala, dan udara atau O2. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Mengenal bahan dan isi, 2. Menggunakan dengan efektif, 3. Menciptakan rasa peduli. Pengertian APAR. APAR adalah alat pemadam api berbentuk tabung berisi bahan kimia yang ringan dijinjing atau mudah dibawa dan mudah dioperasikan oleh satu orang berukuran 0,5 sampai 16 kg. Lanjut, klasifikasi kebakaran. Klasifikasi kebakaran terbagi jadi 4 kelas, yaitu ada kelas A, kebakaran pada benda padat, kecuali logam seperti kayu, kertas, karet, kain, dan lain-lain. Kelas B, ada kebakaran pada benda cair dan gas, seperti bensin, solar, minyak, tanah, LPG, LNG, dan lain-lain. Kelas C ada kebakaran pada peralatan listrik bertegangan. Dan yang terakhir ada kelas D, yaitu kebakaran pada benda logam seperti magnesium, zirconium, titanium, dan lain-lain. Lanjut, isi pada tabung APAR. Tabung APAR ini memiliki berbagai macam isi yang terdiri dari water atau air, foam atau busa, dry powder, CO2, dan yang terakhir ada gas halon. Oke, lanjut. APAR media air atau water mist fire extinguisher adalah tabung APAR yang diisi air tawar sebanyak kapasitas tabung, kemudian diberi pendorong N2 atau cartridge atau dengan dipompa secara manual. Kemampuan pemadaman untuk api kelas A, sifatnya mendinginkan, mempunyai daya serap panas yang besar, dan air beratnya relatif stabil, mudah disimpan dan mudah didapat. Lanjut, APAR media powder. APAR media powder adalah tabung APAR yang diisi powder kemudian ditekan N2 atau cartridge. Powder kimia reguler adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C. Powder kimia multipurpose adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran jenis A, B, dan C. Yang terakhir, ada powder kimia special dry powder adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran khusus kelas D. Lanjut, ada dry chemical powder. Prinsip pemadaman: pertama, 1. Isolasi powder kimia secara fisik. 2. Menutup api dan memutuskan oksigen. Bahan baku powder reguler ada sodium bikarbonat, terbagi lagi menjadi 3, yaitu potasium bikarbonat, potasium karbonat, dan potasium klorida. Bahan baku powder multipurpose, kalium sulfat atau monoamonium fosfat. Lanjut, bahan baku special powder, yaitu campuran kalium klorida yang terdiri dari barium klorida, magnesium klorida, natrium klorida, dan kalsium klorida. Lanjut, ada APAR isi CO2. CO2 dipakai untuk memadamkan kebakaran karena mempunyai keuntungan sebagai berikut. 1. Mudah menyebar ke seluruh area kebakaran. 2. Tidak menghantarkan listrik. 3. Tidak meninggalkan residu. 4. Berat jenis CO2 1/1/5 kali berat udara. Dan yang terakhir, efektif untuk kebakaran kelas B dan C. Lanjut, APAR media busa atau foam. APAR ini adalah tabung APAR berisi larutan kimia yang diberi tekanan N2 atau sistem pencampuran dua kimia yang membentuk gelembung-gelembung busa di dalamnya bermuatan CO2 sebagai pendorong. Kemampuan pemadaman kelas api A dan B. Foam menutup benda dan mendinginkan api. 2 cara terbentuknya APAR foam atau busa. 1 ada busa kimia dan 2 ada busa mekanik. Lanjut ke terakhir, ada APAR isi gas halon. Gas halon menggunakan liquid streaming agent dengan N2 sebagai propelannya, mempunyai kelebihan sebagai berikut. 1. Tidak meninggalkan residu. 2. Berat jenis halon 5 kali lebih berat dari udara. 3. Tidak mengantarkan listrik. Dan yang terakhir, dapat memadamkan kebakaran di kelas B dan C. Nah, penggunaan APAR ini juga diatur dalam Kepres RI nomor 23 tahun 1992. Jadi di peraturan ini bahwa mulai 1 Januari 1997 tidak boleh digunakan lagi APAR yang mengandung klorofluorokarbon atau CFC.
karena dapat merusak lapisan ozon. Dari rusaknya lapisan ozon tersebut berdampak pada bahaya kanker kulit, menurunnya sistem daya tahan tubuh, menyebabkan katarak, dan terganggunya panen pertanian. Lanjut, ada pemasangan dan penempatan APAR. Penempatan dan pemasangan APAR ini harus kita perhatikan. Contohnya, pada posisi yang mudah dilihat atau dicapai, atau diambil dan dilengkapi dengan tanda pemasangan, sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran yang dilindungi, harus menggantung pada dinding atau dalam lemari kaca, ditaruh di ketinggian 15-120 cm dari lantai, dan pada suhu antara 4 derajat Celcius sampai 49 derajat Celcius. Lanjut, saya akan menjelaskan kegagalan dalam penggunaan APAR. Terbagi menjadi 5. Pertama ada media tidak sesuai, lalu ukuran tidak sesuai, macet atau tidak berfungsi, biasanya ada APAR tersebut tidak berkanan ataupun bocor, dan ada penggumpalan dan dapat menyebabkan penundaan refill. Lanjut, ada salah penempatan APAR, dan yang terakhir ada kesalahan dari petugas. Biasanya petugas yang belum terampil atau belum pernah ditunjuk untuk mengoperasikan APAR. Lanjut, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan APAR. Jadi untuk menggunakan APAR ini memiliki metode tersendiri yang dikenal sebagai PASS atau pull, aim, squeeze, dan sweeping. Jadi pull itu kita tarik pengaman pada APAR ini untuk membuka tabung valve agar bisa mengoperasikan APAR. Lanjut ada aim. Nah, aim itu adalah kita mengarahkan APAR ini ke posisi di mana api tersebut berada. Lanjut ada squeeze, kita pencet ini agar apa yang ada di dalam APAR ini bisa keluar dan bisa memadamkan api. Dan yang terakhir ada sweeping. Sweeping ini adalah teknik seperti melakukan penyapuan ke api. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat materi fire safety and fire fighting dari saya. Jika ada salah penjelasan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Karena tak pernah